Shalom, selamat sore anak-anak. Semoga Tuhan hari ini luar biasa. Kita punya Tuhan juga luar biasa dalam hidup kita. Kita mau sama-sama mulai ibadah kita sore hari ini. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat sore hari ini. Tuhan masih memberi kami kesempatan untuk beribadah kembali, untuk memuji, memuliakan nama Engkau dan mendengarkan firman-Mu. Tuhan urapi kami dari awal sampai selesai. Tuhan yang pimpin kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Mari kita sama-sama menyanyikan sebuah lagu Saat Ku Sedih, Saat Ku Senang. Saat ku sedih, saat ku senang, saat ku takut, ku panggil namamu, ku panggil namamu. Saat ku sedih, saat ku senang, saat ku takut, ku panggil namamu, ku panggil namamu. Bilang sama-sama, aku milikmu. Aku milikmu, aku milikmu. Aku milikmu, Tuhan. Pegang tanganku, ku rindu di dekatmu. Aku milikmu, aku milikmu, aku milikmu Tuhan. Aku milikmu, Yesus. Kini ku datang, kini ku datang, menyembah di kakimu. Kini ku datang, kini ku datang, menyembah di kakimu. Kini ku datang, kini ku datang, menyembah di kakimu. Kami bersyukur Tuhan Yesus buat sore hari ini. Kami mau bersuka cita karena Tuhan Yesus sangat baik dalam kehidupan kami. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Yuk, bagi berdiri semua, kita mau memuji Tuhan. Bersama Tuhan Yesus pasti bisa. Kita sama-sama nyanyi ya, big or small. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, bekerja, berkarya bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan pasti bisa. Aku bisa, tak bertalenta bersama
mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Urapi kami, tolong kami untuk kami mengerti firman Tuhan. Urapi Kak Yudi yang akan menyampaikan firman-Mu. Terima kasih. Kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, selamat bertemu kembali dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Ya, akhir-akhir ini bencana terjadi COVID-19 sehingga kita harus belajar di rumah, beribadah di rumah. Dan banyak orang yang mengalami kesusahan. Banyak orang-orang di pinggir jalan, dia tidak bisa makan dan harus menunggu orang lain memberikan makan ke mereka. Semua dilanda bencana, dan itu tidak hanya kita rasakan, tetapi semua orang rasakan. Bahkan seluruh dunia merasakan dampak dari COVID-19 ini. Dan saatnya Kak Yud akan berubah. Dunia membutuhkan superhero. Benar nggak? Dunia membutuhkan Superman. Dunia membutuhkan Batman. Atau dunia membutuhkan Spiderman. Sepertinya Kak Yud akan berubah menjadi superhero. Ya, oke, aku akan menyelamatkan dan menolong orang-orang dengan superhero. Akan berubah menjadi sudah jadi Kapten Amerika. Di mana ada kejahatan, saya akan menumpasnya. Kenapa Anda butuh? Bukan kamu. Bukan Kapten Amerika yang dibutuhkan. Terus penjahatnya mana? Musibah apa? Saya butuh makan. Kalau masalah uang, makanan, Kapten Amerika tidak bisa menolong. COVID-19? Apa itu? Aduh, maaf, Kapten Amerika tidak bisa menolong. Aku mau berubah. Aku malu jadi superhero. Ya, aku akan berubah lagi. Ternyata Kapten Amerika tidak bisa menolong. Berubah jadi Kak Yud lagi. Ternyata Kapten Amerika tidak bisa menolong. Superhero manapun tidak mampu untuk menyelesaikan masalah yang terjadi dalam hidup manusia. Itu hanya cerita yang ada di televisi. Nah, yang sebenarnya terjadi saat ini semua dilanda yang namanya kekhawatiran akan terjadi. Orang-orang atau orang tua kalian tidak kerja lagi karena PHK, atau bahkan anak-anak yang terlantar di pinggir jalan karena orang tuanya tidak bisa menghidupinya lagi, tidak bisa mencukupi kebutuhannya lagi. Adik-adik, peristiwa ini terjadi juga kepada tokoh di Alkitab yang namanya Lazarus. Ya, kita akan belajar tentang firman Tuhan, bagaimana Lazarus dibangkitkan dari kematian. Kita akan baca firman Tuhan di dalam Yohanes pasal yang ke-11 ayat yang ke-1 sampai dengan ayat yang ke-44.
Wah, panjang sekali ya ceritanya. Oke, Kak Iyut akan baca di awal saja. Oke, nanti selanjutnya akan bergantian ayat berikutnya. Lazarus dibangkitkan. Yohanes 11 ayat pertama. Ada seorang yang sedang sakit, namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, "Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit." Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, "Penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan." Ya, kita baca tadi ayat 1 sampai dengan yang keempat. Adik-adik, semua pernah dengar cerita tentang Lazarus, ya kan? Di sekolah minggu, atau di radio, atau cerita atau nonton televisi tentang Lazarus yang dibangkitkan dari kematian. Tetapi ingat, kita akan melihat apa yang Tuhan inginkan dari kehidupan Lazarus, Maria, dan Marta, karena mereka adalah saudara. Ya, saat itu benar-benar Yesus sangat kasihan Lazarus yang sakit, akhirnya meninggal dunia. Saudaranya Marta dan Maria merasa sedih dan mohon pertolongan Tuhan. "Tuhan, tolong sembuhkan Lazarus." Ya, waktu itu Yesus tinggal di Lazarus. Dan saat itu setelah Yesus tinggal di Lazarus, Yesus merasa kasihan kepada Lazarus, kepada Maria dan Marta, karena mereka adalah orang-orang yang dicintai Tuhan. Mereka bukan orang yang tidak percaya, tetapi mereka orang yang dikasihi Tuhan. Tetapi Yesus benar-benar jatuh hati. Dia merasa kasihan kepada Lazarus. Akhirnya Yesus ke rumah Lazarus. Maria dan Marta sangat senang. Tetapi adik-adik perlu tahu bahwa Lazarus sudah meninggal 4 hari yang lalu. 4 hari. Dan ketika Yesus datang, Maria dan Marta, mereka menangis, "Tuhan, kenapa engkau tidak tinggal di sini? Dan mungkin kalau engkau tinggal di sini, maka Lazarus tidak akan meninggal." Maria juga seperti itu. Marta pun demikian. "Kalau Yesus, engkau tinggal di sini, Lazarus nggak akan mati. Tetapi lihat, Lazarus meninggal. Lazarus sudah mati, Tuhan." Kembali Yesus katakan, yang sebelumnya dia berkata ke muridnya bahwa Lazarus tidak mati, tetapi dia tertidur. Nah, adik-adik, setelah itu Yesus pergi ke rumah Lazarus yang sudah meninggal. Ayat yang ke-17 kita akan baca. Maka ketika Yesus tiba di depan, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Hati Yesus sedih. Dan saat di depan makam yang di sana waktu itu makamnya seperti goa, seperti waktu Yesus dimakamkan. Nah, di goa itu ditutup batu juga. Maka Yesus berdiri di depan kubur itu dan berkata, ayat yang ke 41 kita akan baca. Maka mereka mengangkat batu itu, lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata,
Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena Engkau telah mendengarkan aku. Dan selanjutnya ayat 43, ini yang seru adik-adik. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Dan orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terkait dengan kain kapan dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain ini dan biarkan ia pergi. Adik-adik, Yesus membangkitkan Lazarus adalah Tuhan yang penuh kuasa, penuh otoritas. Dia sanggup melakukan apapun. Tidak hanya dia menyembuhkan orang sakit, tidak hanya dia berjalan di atas air, tidak hanya dia memberi 5.000 orang makan dengan 5 roti dan 2 ikan, tetapi dia juga membangkitkan orang yang mati. Sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh siapapun, karena dia adalah Allah, dia adalah Tuhan yang memberikan hidup kepada setiap orang. Nah, adik-adik, di tengah kekhawatiran saat ini, mungkin kita mengalami hal yang sama. Maria dan Marta sempat kepanikan. Karena apa? Orang yang mereka cintai sudah tidak ada lagi. Artinya bahwa terkadang apa yang kita miliki, apa yang kita rasakan, tidak kita rasakan lagi. Apa yang pernah kita miliki ternyata sudah tidak ada. Orang yang kita cintai ternyata sudah tidak ada di dunia. Sedih. Saat-saat ini banyak orang akan kehilangan pekerjaan. Banyak orang-orang akan kehilangan kesenangan. Banyak orang-orang akan kehilangan harapan. Mereka berpikir di depan nanti, apa yang harus aku lakukan? Bekerja sulit, mencari uang, mencari nafkah, sangat-sangat membutuhkan satu perjuangan yang tidak mudah. Dan bahkan keuangan masing-masing orang semakin lama semakin menipis. Bagaimana dengan anak-anak Tuhan? Kak Yud berpesan kepada adik-adik semua. 2 hal. Bagaimana Tuhan akan pulihkan, Tuhan akan memberikan harapan kepada kita semua yang percaya kepada Tuhan. Oke. Yang pertama, kita harus percaya kepada Tuhan melalui doa dan ucapan syukur kita bahwa Tuhan adalah sumber pengharapan kamu dan saya. Sumber pengharapan semua orang. Saat Marta, dia ditanya oleh Tuhan, Marta, apa kamu percaya dan bahwa akulah kebangkitan dan hidup? Maka Marta menjawab, ya Tuhan Yesus, aku percaya. Nah adik-adik, satu hal, percaya adalah membuktikan bahwa kita benar-benar mengandalkan Tuhan dalam situasi seperti ini. Banyak anak-anak yang sedih, banyak orang tua yang stres. Maka kalian bisa mengingatkan orang tua, bisa mengingatkan orang lain. Tetap percayalah kepada Tuhan. Firman Tuhan sebelum pasal Lazarus ini dibangkitkan, Yesus bercerita tentang bahwa dia adalah gembala yang baik. Akulah gembala yang baik. Di pasal 10 Yohanes
Injil Yohanes pasal 10 ayat yang ke-9. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Dan ia akan masuk dan keluar menemukan padang rumput. Wow. Percaya kepada Yesus, masuk di dalamnya, maka pertolongan dan padang rumput, artinya berkat Tuhan, tersedia buat kita semua. Yesus yang kita percaya adalah seperti ring ini, dan kita adalah seperti kalung ini. Nah, barang siapa yang percaya kepadanya, dia akan memperoleh hidup yang kekal. Barang siapa masuk di dalamnya seperti firman Tuhan, maka dia akan menemukan padang rumput, artinya berkat Tuhan ada. Jika kita masuk di dalamnya dan kita percaya, maka kita akan terikat seperti ini. Wah, kita akan dekat dengan Tuhan. Kita akan mengalami perlindungan Tuhan, pertolongan Tuhan dalam hidupmu, karena kita percaya dan masuk melalui pintu yang benar, yaitu Yesus Kristus. Dan yang kedua, hidup yang mengasihi Tuhan. Adik-adik, Maria dan Marta serta Lazarus adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan. Dibuktikan di dalam firman Tuhan. Yesus katakan di ayat yang ke-5, pasal yang ke-11 dari Injil Yohanes, Yesus mengasihi Marta dan kakaknya, artinya Maria dan Lazarus. Wow, luar biasa. Bagaimana sukacitanya, bagaimana bahagianya jika dikasih oleh Tuhan. Seperti Maria, Marta, dan Lazarus. Maka mereka mengalami mujizat Tuhan. Yang kedua adalah mengasihi Tuhan. Jadi, bagaimana mengasihi Tuhan? Apa kita ke gereja? Nggak bisa. Sekarang nggak bisa ke gereja. Lagi social distancing. Membaca firman Tuhan, bukti mengasihi Tuhan? Enggak. Tetapi melakukan firman Tuhan, menghidupi firman Tuhan, dan mengasihi orang tua. Saat ini, orang tua kalian mungkin sedang marah-marah, mungkin sedang banyak masalah di dalam hidupnya. Kalian bisa doakan, kalian tetap harus mengasihi. Apapun yang terjadi, kalian harus tetap mengasihi orang tua yang sudah Tuhan berikan kepada kalian semuanya. Yesus ada di orang tua kalian, maka kalian harus menghormati dan mengasihi mereka. Firman Tuhan kembali tentang gembala yang baik. Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-10. Injil Yohanes pasal 10 ayat 10 dikatakan, pencuri datang hanya untuk membunuh, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Yesus datang agar kita hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Hidup yang bagaimana? Hidup yang melakukan firman Tuhan, melakukan kebenaran. Nah, adik-adik, selama kita di rumah, selama kita belajar beribadah di rumah, maka tetap kita harus melakukan perintah Tuhan
tetap kita harus mengasihi Tuhan. Nah, Kak Yud punya permainan bubble. Bubble ini gambaran dari berkat Tuhan, pertolongan Tuhan. Apakah orang yang diselimuti dosa bisa merasakan pertolongan Tuhan? Seperti bubble yang saya akan tiup dan saya akan mainkan dengan tangan saya yang saya selimuti dengan dosa. Gambaran dari dosa. Jika kita melakukan dosa, jika kita tidak menuruti firman Tuhan, tidak melakukan firman Tuhan, maka kita diselimuti dengan dosa dan gelap seperti ini. Ini sarung tangan yang compang-camping, sobek. Ya. Apakah bisa? Tidak bisa. Sulit. Tidak bisa ditangkap dan dimainkan oleh orang yang diselimuti dengan dosa dan pelanggaran. Karena dia tidak mengasihi Tuhan. Di tengah kesulitan seperti ini, di tengah musibah yang terjadi, maka jangan pernah lakukan dosa dengan mulutmu, dengan perbuatanmu. Karena Tuhan hanya mengasihi orang yang percaya dan mengasihi Dia. Oke, sekarang sarung tangan ini Kak Yud akan ganti dengan sarung tangan yang baru. Perbuatan kita yang lama harus dilepaskan dan diganti dengan sarung tangan yang baru. Sarung tangan yang baru, hidup yang baru, hidup yang mengasihi Tuhan dan yang melakukan firman Tuhan di dalam hidupnya. Mengasihi sesamanya, mengasihi orang tuanya. Apakah bisa orang yang mengasihi Tuhan dan sesamanya menikmati berkat Tuhan? Menikmati pertolongan Tuhan dan menikmati mujizat Tuhan? Kita akan coba. Apakah berkat Tuhan akan bisa dinikmati? Wah, bisa dinikmati dan dimainkan Bapak Ibu. Wah, luar biasa. Adik-adik, pertolongan Tuhan akan bisa kita nikmati dan kita rasakan kalau kita mengasihi Tuhan dan melakukan firman-Nya di dalam hidup kita sehari-hari. Nah, adik-adik, percayalah kepada Tuhan dan tetap mengasihi Tuhan. Tetap andalkan Tuhan di dalam hidup kalian. Kalian kecil, tetapi kalian punya Yesus yang besar dalam hidupmu. Ingatkan orang tuamu, tetap mengucap syukur. Karena firman Tuhan katakan apa yang terjadi untuk kemuliaan dan kebaikan Tuhan. Kita akan lihat nanti Tuhan akan memberkati kehidupan kalian semuanya. Tuhan memberkati orang tua kalian sehingga bisa bekerja dan menghasilkan sesuatu yang boleh kita nikmati. Yang pertama, kalian harus percaya kepada Tuhan sebagai sumber pengharapan. Dan yang kedua, kalian harus tetap mengasihi Tuhan Yesus, melakukan perintahnya, berdoa dan berharap kepada Tuhan. Oke adik-adik, sampai ketemu di cerita selanjutnya. Cerita Lazarus saat ini mengingatkan kita bahwa Lazarus mengalami pertolongan Tuhan karena dia percaya kepada Tuhan dan mengasihi Tuhan Yesus. Amin. Yuk kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas pertolongan-Mu, atas penyertaan-Mu sehingga kami boleh sehat saat ini. Kami percaya Tuhan kepadamu karena Engkaulah sumber pengharapan dalam hidup kami. Dan kami mau melakukan kebenaran akan firman-Mu sebagai bukti kami mengasihi Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan akan pulihkan kami. Tuhan akan pulihkan keluarga kami. Tuhan akan pulihkan Indonesia dari musibah COVID-19 ini. Dan kami percaya bahwa pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Kemuliaan Tuhan akan terpancar buat semua orang. Bahwa Yesus
satu-satunya jalan kebenaran dan kehidupan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan kami percaya Tuhan Yesus akan menyertai dan memberkati kami mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Yang percaya katakan amin. Oke, selamat bersukacita dan tetap bersyukur kepada Tuhan. Sampai ketemu di cerita selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Ya. Puji Tuhan, bersama Tuhan kita pasti bisa. Oke, kita mau akhiri ibadah kita hari ini yang sudah diberkati Tuhan dengan luar biasa oleh firman Tuhan. Kita mau nyanyi sama-sama. Kita mau puji Tuhan sekali lagi sebelum menutup ibadah kita pada sore hari ini. Yuk, sama-sama kita mau nyanyi. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Penyertaan-Mu, untuk perlindungan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih, Engkau satu-satunya Allah yang kami andalkan, satu-satunya pengharapan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur punya Allah yang hebat atas kehidupan kami. Tuhan berkati anak-anak-Mu yang sedang di rumah, Tuhan berkati keluarga mereka, apapun yang mereka butuhkan, Tuhan yang mencukupi. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan juga memberikan kesehatan buat semua anak-anak-Mu Tuhan, untuk menikmati kasih kemurahan-Mu Tuhan setiap hari Tuhan. Mereka Tuhan ada di dalam genggaman tangan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini. Kami bersyukur Tuhan dan kami percaya kami sore hari ini sudah menerima berkat daripada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin.